Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Baby Gunato. Saya dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, jurusan Pendidikan Olahraga, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah teori dan praktek pembelajaran tenis lapangan. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu sebagai berikut. Adapun capaian pembelajaran yang saya tentukan pada materi volley forehand dan backhand, yang pertama, mahasiswa mengetahui bagaimana cara melakukan teknik volley forehand dengan baik dan benar. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang tugas gerak untuk pembelajaran volley forehand dan volley backhand. Adapun pendekatan pembelajaran yang saya gunakan pada materi ini yaitu pendekatan SCL, Student Center Learning, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Strategi pembelajarannya adalah Discovery Learning, metode pembelajarannya yaitu metode Problem Based Learning, dan teknik pembelajarannya menyesuaikan dengan sintaks dari pembelajaran Problem Based Learning. Adapun sistem penilaian yang saya gunakan, yang pertama adalah sistem penilaian sikap dan partisipasi, yang kedua adalah penilaian hasil penyajian pemecahan masalah pada tiap-tiap kelompok. Adapun video pembelajaran yang telah saya lakukan sebagai berikut. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, saya mohon satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Putra. Baik teman-teman, sebelum mulai perkuliahan hari ini, baiknya kita doa mulai. Oke, terima kasih Putra. Jadi materi kita hari ini adalah teknik volley forehand dan backhand. Kalian tahu bagaimana volley forehand dan volley backhand? Yang dikatakan volley forehand dan volley backhand. Yang benar itu volley forehand, dikatakan forehand adalah memukul di sebelah kanan dan backhand sebelah kiri. Apakah ketika memukul volley forehand itu telapak tangannya menghadap ke depan dan backhand telapak tangannya menghadap ke belakang? Yang benar apa yang berbeda? Yang menghadap. Ya, oke. Yang benar adalah kalau forehand telapak tangannya menghadap ke depan dan backhand menghadap ke belakang. Jadi bukan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kenapa kira-kira hubungan di sebelah kanan dan sebelah kiri? Karena tidak semua orang menggunakan tangan kanan. Ya, oke, betul sekali. Jadi tidak semua, jadi khususnya yang menggunakan tangan kiri. Jadi kan tidak bisa kita menunjukkan di sebelah kirinya adalah forehand dan sebelah kanannya backhand. Kembali ya, sebelah kanannya adalah forehand, sebelah kirinya backhand. Jadi itu. Nah, jadi berkaitan dengan hal itu, jadi hari ini kita belajar tentang teknik volley forehand dan backhand. Nah, sebelumnya ada yang tahu bagaimana cara melakukan volley forehand maupun backhand? Volley dengan baik dan benar, tahapan-tahapannya ada yang tahu? Belum tahu. Enggak ada ya. Mungkin ada yang pernah menonton, mungkin gambaran besar kira-kira bagaimana gerakannya gitu. Mungkin kalau ada yang bisa tunjukkan ke teman-temannya ke depan tahapan volley. Situ aja tanpa menggunakan raket dan bola. Dari kakinya, mungkin tangannya bagaimana? Gak ada yang bisa? Nah, jadi karena ada yang bisa, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat memahami bagaimana
Kemudian yang kedua adalah kalian bisa memberikan ketika sudah lulus dari program S1 Penjas Kesrek atau Penjas dan mengampu pelajaran PJOK di sekolah, ketika ada materi permainan bola kecil atau permainan dengan menggunakan net, salah satunya adalah tenis lapangan. Apa aja kira-kira permainan yang menggunakan net? Ya, oke. Salah satunya adalah tenis lapangan. Nah, jadi untuk menyemarakan tenis di masyarakat, jangan lupa nanti ketika mendapatkan materi bola kecil atau materi permainan dengan net, jangan lupa memberikan permainan tenis lapangan. Walaupun tidak adanya sarana dan prasarana, di setidaknya kalian lulusan S1 yang sudah mendapatkan mata kuliah modifikasi bisa memodifikasi sarana dan prasarananya. Ya. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini, dan manfaatnya adalah kalian memiliki pengetahuan, pengalaman, ilmu, khususnya dalam bagaimana nanti melatih atlet atau mengajarkan peserta didik di sekolah. Dan di sekolah tentunya untuk memberikan pendidikan dasari. Nah, kalau di atlet atau di kepelatihan tentunya melatih teknik atletnya, bagaimana melatihnya dengan baik dari tahapan yang paling mudah sampai ke tahapan yang paling sulit. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini seperti itu, dan manfaatnya demikian. Dan karena tadi kalian belum mengetahui bagaimana melakukan teknik voli dengan baik dan benar, saya minta kalian untuk dibagi dalam 4 kelompok. Oke, silakan diskusikan dengan teman kelompoknya bagaimana tahapan melakukan teknik voli forehand maupun backhand, dan bagaimana tugas geraknya untuk tenis pemula. Sudah ini? Jadi kalau menurut saya Pak, sesuai yang saya lihat di video YouTube, di sini kan ada dari kanan sepukul sampai kiri. Saya ingin menyampaikan hasil diskusinya lebih dahulu. Ya, oke, silakan Mahdi. Baik, di sini mungkin saya akan memberikan contoh tahapan dalam voli, baik itu forehand ataupun backhand. Dan di sini saya akan memberikan tahapannya, dan juga nanti akan saya berikan beberapa contoh latihan gerak yang mungkin bisa kalian lakukan baik itu di rumah ataupun di lapangan nanti. Baik, mungkin yang pertama dari langkah-langkahnya itu sendiri yang mungkin saya sedikit ketahui. Yang pertama dari kalian dari posisi, saya akan menjelaskan pertama dari teknik voli forehand. Nah, di mana yang pertama dari posisi raketnya usahakan di atas pergelangan tangan. Jadi jangan sampai ke bawah seperti ini, tapi di atas pergelangan tangan. Seperti itu. Untuk apa? Untuk forehandnya. Nah, kalau umpamanya kalian ingin tangan kalian ini lemas atau bagaimana, itu pegang aja di sini ya. Tapi nanti pada saat ada kalian memukulnya, dipegang di tangan. Ini cuma untuk memegang ini aja. Nah, selanjutnya setelah bola akan dari lawan, ini tetap di atas pergelangan tangan, walaupun bolanya di bawah, ininya tetap di atas raketnya, kepala raketnya tetap di atas. Jadi nggak boleh, walaupun bolanya di bawah, jangan di bawah, tetap dia di atas.
Mama kan bola datang. Jadi di sini ayunannya juga nggak jangan selalu ke belakang, jangan lewat gitu. Jadi cuman selebar ini gitu. Cuman lewat dari tangan ini aja, jangan sampai ke belakang mengayun itu. Nah, anggap bolanya datang. Kalau forehand kan bolanya kan di umpama di kanan kan, ke sini arah bolanya. Kalian kakinya ini pakai tumpuan dari badannya. Berat badannya itu ditumpuk ke kaki kanan. Posisinya seperti ini mungkin itu, dan kalian pukul bolanya sedikit agak dorongan, tidak disisir ini, jangan disisir bolanya, agak di slice tapi sedikit didorong gitu, agak sedikit. Kalau sudah ininya maju, boleh ini maju. Kalau bolanya udah, kalau dia juga boleh. Kalau bolanya emang diam di sini ya langsung aja. Kalau bolanya umpamanya di bawah ya tinggal maju sedikit, balik ke ready-nya, ataupun maju sedikit langsung di posisi awal juga boleh. Itu. Selanjutnya teknik forehand sama maksudnya backhandnya sama, cuman kan tangannya menghadap ke belakang, tangannya menghadap ke belakang. Sama juga kalau tangannya mungkin lemas, boleh juga pakai bantuan ini. Seperti biasa juga ready posisi ini juga prakteknya di atas pergelangan tangan, jadi tidak itu. Ini di atas pergelangan tangan, sama juga boleh ini. Pada saat memukul bolanya, bola datang kan pukul. Tumpuannya juga kembali, kalau tadi forehandnya di kanan, ini kebalikannya, ini di kiri, karena kita akan bolanya datang di kiri kan. Kalau bolanya di kanan forehand, kalau di kiri lebih baik menggunakan backhand. Tumpuannya ke kanan, tetap juga kalau bolanya di bawah, tetap juga di situ. Kalau boleh dipegang, setelah memukulnya lepas tangannya, langsung di posisi kembali. Itu mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai tahapan dalam permainan tenis meja, yaitu dalam tenis lapangan, baik itu backhand ataupun forehand. Tugas geraknya, kalian kalau punya teman boleh temannya pakai, atau temannya suruh bantu. Kalau emang nggak bisa, boleh pakai tembok. Yang dapat saya jelaskan dan praktekkan mengenai teknik volley, forehand ataupun forehand, backhand. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, berikutnya kelompok 3. Oke, baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu mengenai gerak volley dalam tenis lapangan. Untuk pertama itu ready posisi, jajar bahu, dan kemudian untuk pegangan raketnya itu menggunakan kontinental. Kemudian untuk tumpuan berada di kaki kanan, dan kemudian pinggang berotasi ke kanan, dan juga untuk swingnya menggunakan half back swing, yaitu setengah. Dan kemudian pada tangan ini sedikit slice dan juga dorongan. Jadi seperti posisi belakang. Tangan kiri ini hanya untuk menyeimbangkan pukulan saja. Dan itu gerakan dari forehand, dari gerakan volley. Dan bisa juga di gerakan akhiran atau close school, itu kaki kirinya ke depan. Gitu. Dan untuk sekarang gerakan backhand dalam volley, sama juga seperti
forehand volley-nya, tetapi di sini tangan itu tapak tangan itu menghadap ke belakang, dan juga tumpuan itu berada pada kaki kiri dan gerakan slice, dorong. Itu juga ada follow through kayak itu maju, itu juga bisa follow through. Baik, itu dari penjelasan langkah-langkah mengenai forehand dan backhand volley dalam tenis lapangan. Dan kemudian di sini saya akan memberikan contoh tugas gerak untuk pemula untuk latihan volley, yaitu menggunakan tembok sebagai pemantul bola. Oke, kita langsung ke depan. Oke, mungkin itu bisa dilakukan di rumah ataupun di tempat lapangan, tapi itu digunakan untuk mereka yang mempunyai kemampuan motorik yang bagus. Sekian penjelasan dari saya mengenai langkah-langkah volley forehand maupun backhand. Saya tutup dan kembalikan ke Bapak. Tadi kalian sudah melihat bagaimana hasil diskusi dari setiap kelompok. Nah, jadi sekarang saya ingin memberikan penekanan. Jadi sebelum itu tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, dengan tadi proses yang sudah kalian lalui, saya harap setiap dari anggota kelompoknya sudah memahami bagaimana tahapan-tahapan melakukan teknik volley forehand maupun volley backhand dengan benar. Ya, walaupun gerakannya agak sedikit kaku, karena kalian belum terbiasa. Nah, jadi saya ingin memberikan penekanan. Jadi semua yang sudah ditampilkan itu sudah baik dan benar. Nah, yang pertama tadi jadi sikap di posisinya, posisi kaki dibuka selebar bahu, kemudian nggak lurus seperti ini, tapi agak sedikit menekuk, karena fungsinya ketika bola datang, jadi tubuh lebih cepat merespon datangnya bola. Nah, jadi nekuk, ketika bola datang dia lebih sigap jadinya, karena dia berkontraksi posisi kakinya. Nah, kemudian ready posisinya seperti yang dijelaskan tadi terakhir oleh Andika. Jadi posisi tangan raketnya itu ada kurang lebih satu telapak tangan ini di depan, kemudian nggak jatuh, nggak datar tapi di atas, ya, untuk mengantisipasi ketika bola datang. Kemudian half swing, ya benar sekali yang dikatakan semua kelompok. Jadi nggak seperti ground stroke, jadi sampai full, karena bolanya volley adalah cepat, dan ketika melakukan volley itu lebih dominan melakukannya di area net. Nah, jadi bola yang datang cepat, makanya tekniknya yang benar adalah half swing. Nah, kemudian ketika impact dengan bolanya dan prosesnya juga sangat cepat. Jadi hanya sedikit sentuhan saja. Ya. Jadi kanan, berat badannya di kaki kanan, bertumpu, terus kaki kiri ketika follow through-nya. Terus kembali lagi kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, begitu juga dengan backhand. Backhand di kaki kiri, berat badan awalnya, kemudian ketika kena bola, pindah ke kaki kanan. Ya, seperti itu gerakannya. Oke, sekarang tugas kalian adalah silakan berlatih sesuai dengan teman kelompoknya dan sesuai dengan tugas gerak yang sudah direncanakan. Bagian feelingnya itu nggak dapat feelingnya saya. Itu nanti datang nggak usah jauh-jauh. Setelah kalian
tugas gerak dengan kelompoknya masing-masing. Jadi ada yang melakukan tugas gerak dengan tembok, kemudian ada yang dengan temannya dengan menggunakan bola banyak, ada yang berbantuan feeding diumpankan seperti seorang pelatih, ada yang juga berpasangan tugas geraknya live ball, jadi sama-sama menggunakan raket, jadi merasakan langsung bagaimana memukul bola voli dengan dipukul juga sama kawannya. Kira-kira dari tugas gerak yang sudah kalian laksanakan, sulitnya di mana? Ada nggak sulitnya atau melakukan voli itu mudah ternyata setelah kalian belajar dan setelah mempraktekkan? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapannya. Ya, oke, silakan Haji. Ya Pak, di sini kalau menurut saya Pak ya, saat kita memukul bola itu kita sulit mengontrolnya Pak. Jadi kan terkadang kita berencana menghantam bola ke sana. Pada saat kita memukul bola itu bisa tiba-tiba kencang ke belakang atau mungkin ke samping gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi menurut Haji, kesulitannya ketika bola kencang tiba-tiba bolanya jatuh ke belakang gitu ya. Nah mungkin itu karena ya feeling ballnya mungkin kekuatan gripnya lemah karena bermain tenis lapangan itu tidak mudah. Jadi keterampilan setiap teknik dasarnya itu harus dilakukan berulang-ulang supaya jadi supaya di luar kepala perasaannya. Jadi sekarang saya mau mengarahkan ke sana, sekarang bolanya gini yang saya apakan. Jadi supaya tingkat bermainnya atau tingkat keterampilannya ajaran rata-rata baru bisa. Ya, kalau masih pemula memang harus adanya penyesuaian. Mungkin ada dari kelompok yang lain, Puja? Oke, kalau untuk kelompok kita di kelompok 3 pada saat pemukulan di tembok itu feeling bolanya itu nggak dapet Pak, karena terlalu cepat atau keras kita memukul buat kita nggak terus dapat. Ya. Oke. Nah, dari mungkin sama kasusnya Andika dan kelompoknya Puja ya. Nah, jadi kalau bermain dengan tembok, ya berlatih dengan tembok itu jujur gitu. Jadi dia akan mengatakan apa adanya. Dalam artian kalau kamu mukulnya keras, tembok akan baliknya keras juga. Gitu. Kalau kalian mukulnya jelek, kembalinya akan jelek juga. Nah, jadi supaya tembok mengembalikannya dengan lembut, kitanya juga mukulnya enak. Jadi harus feelingnya, perasaannya harus memang benar-benar. Kalau belum bisa merasakan keras sama pelannya, ya harus lebih banyak lagi berlatih. Kalau capek, ya mungkin harus istirahat, kemudian dilanjutkan lagi. Ya mungkin untuk kedepannya karena akan ada pertemuan dengan topik yang sama yaitu voli foreign dan backyard. Jadi kalau kalian ingin menguasai keterampilan teknik voli foreign dan backyard, mungkin harus berlatih di luar jam perkuliahan. Ya. Jadi harus lebih banyak. Jadi teknik metode pelatihan harus ditanamkan. Harus semakin banyak berlatih akan semakin menguasai. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya, mungkin satu orang saya minta untuk mengevaluasi pembelajaran pada sore hari ini sebelum kita tutup dengan doa. Ya, oke. Silakan Mas. Guys, mungkin sedikit dari saya ya, dari evaluasi yang tadi sudah kita lakukan, dari langkah-langkah, dari gerakan yang sudah dipraktekkan tadi. Mungkin di sini sedikit evaluasi dari saya sebelumnya yang mungkin tidak tahu mengenai teknik voli dalam voli.
dalam tenis lapangan, baik itu volley forehand atau backhand. Di sini saya setidaknya jadi tahulah itu bagaimana sih langkah-langkah dari awalan sampai akhiran. Dan juga di sini saya dapat mengetahui bagaimana nanti tugas gerak yang dapat saya lakukan pribadi, ataupun nanti mungkin setelah nantinya saya mungkin bisa mengajak teman-teman, mungkin mengajak adik ataupun saudara untuk bermain, itu bisa saya lakukan karena praktek yang tadi. Mungkin selanjutnya juga siapa tahu kan nanti kita sebagai calon guru kita bisa mempraktekkan ataupun memberikan baik itu langkah-langkah dan juga mempraktekkan pola geraknya, teknik geraknya seperti apa, pola latihannya seperti apa. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Baik adik-adik, karena Mang Edi tadi sudah mengevaluasi pembelajaran kita pada sore hari ini, kita akhiri pembelajaran kita khususnya pada materi teknik volley forehand maupun backhand. Tadi karena diawali dengan doa, maka pembelajaran akan ditutup dengan doa. Itu yang di putra. Baik teman-teman, sebelum kuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya.